Karena begitu kita ngeluh, yang kita lihat masalahnya. Tapi begitu kita nerima, yang kita lihat itu solusinya. Dan begitu kita mulai ngelihat solusinya, mulai kita bisa ngelihat bahwa ini bagian yang bisa aku kerjain atau enggak ya. Dan lucunya Mas Hendra, banyak banget orang yang terlalu sibuk mikirin sesuatu yang dia juga nggak bisa mikirin dan nggak bisa nyelesain gitu. Banyak memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu. Yang di luar dari jangkauannya, yang di luar dari kebisaannya, dan dia lupa bahwa apapun dalam kondisi apapun gitu ya, kita tuh selalu punya opsi untuk melakukan yang terbaik yang aku bisa saat ini gitu. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal habit ya, iya, menurutku sih memang yang selalu selama ini diajarkan ke teman-teman oleh Kang Agu adalah kalau ingin berubah, lagi-lagi habit yang harus berubah gitu. Tapi bagaimanapun juga ketika kita ngomong soal kebiasaan gitu, ini kan turunan dari yang namanya isi kepala, turunan dari yang namanya program data yang ada di pikiran gitu. Jadi pertama dulu sebelum kita masuk ke habit, datanya harus dibetulin dulu dong, Kang. Enggak, menderita dulu Mas. Menderita dulu. Pilihannya cuma ada dua. Mau nunggu menderita terus terpaksa berubah, atau mentirakatkan diri, nggak usah nunggu menderita, tapi aku melakukan perubahan terus gitu. Oke. Makanya kan kalau dalam perspektif Jawa, Mas, di Kapitayan itu, tirakat itu kenapa penting banget? Contoh, Mas. Saya agak mundur dikit ya, supaya kita bicara dalam konteks yang lebih esensial gitu. Teman-teman, kalau kita mulai menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk energi, bahwa kita ini diliputi oleh energi, dan kita ini adalah energi itu sendiri. Saya mau gampangin aja bahwa kalau kita bertemu sama seseorang, itu yang ngobrol tuh duluan tuh energinya dulu, Mas. Vibrasinya dulu ya ngobrol. Iya. Sebelum kita ngobrol, ini tuh kita udah terkoneksi dulu nih. Makanya Mas Hendra kalau masuk ke society yang kira-kira nggak oke, pasti nggak nyaman. Oh iya dong. Pasti pengen cepetan udahan nih nge-interviewnya. Ini gua nggak asik banget nih ngobrol sama orang ini, misalnya gitu. Kamu aja deh yang wawancara gitu. Nah, jadi kalau Mas Hendra udah mulai nyuruh orang lain wawancara, berarti emang udah nggak nyaman aja sih gitu. Dan itu nggak bisa dibohongin, Mas. Nggak bisa dipaksain gitu. Ya, nah artinya selubung energi yang di luar itu kita sebut namanya aura, Mas. Semakin dia kuat, semakin dia punya vibrasi yang bagus gitu. Nah, yang menariknya, Mas, untuk menguatkan energi kita, itu kita perlu tekanan. Karena hanya dengan tekanan lah energi makin luas. Jadi kalau teman-teman sekarang punya banyak masalah dalam hidupnya, itu kesempatan yang besar nutrisi untuk menguatkan energi kita, agar si vibrasinya lebih bagus gitu. Nah, nenek moyang kita tuh udah ngerti ini, meskipun mungkin secara teoretikalnya mungkin belum paham gitu ya. Makanya kenapa mentirakatkan diri, sengaja menekan dirinya untuk menguatkan energi gitu. Contoh puasa, Mas. Puasa itu kan bukan urusan aku nggak makan, nggak minum. Tapi aku bisa makan, tapi aku tidak memilih untuk makan. Jadi jangan sok-sok puasa kalau emang nggak punya duit buat makan. Aku puasa, ya emang lu nggak punya duit aja. Bukan itu poinnya. Iya. Tapi aku punya uang, aku bisa beli makanan apa yang aku suka, tapi aku memilih untuk mentirakatkan diriku, aku memilih tidak makan, karena dengan menekan dengan sengaja dan sadar, aku sedang menguatkan energiku gitu. Nah, di situ mungkin Mas kalau balik lagi ke pertanyaannya bahwa kenapa sih penting banget kalau kita bicara dalam konteks ini adalah untuk selalu menguatkan diri dalam konteks adalah dua, Mas. Kebiasaan memang datang dari pikiran, memang. Tapi itu nggak akan berubah kalau kita nggak mentok dulu gitu. Nah pertanyaannya, kalau sekarang yang dengar nunggu mentok dulu baru berubah, mau sampai kapan gitu? Iya. Mau sampai kapan sih kejeduk dulu baru sadar punya kepala? Terperosok dulu baru kita nyari bantuan. Nah artinya apa? Segala bentuk apapun perubahan, yuk kita sadari rumusnya adalah merubah nomor satu adalah mindset dulu gitu. Karena tanpa merubah mindset, nggak akan merubah perilaku. Dan nggak usah terlalu banyak neko-neko. 1% sehari itu cukup banget sih sebenarnya. Karena mendingan sedikit tapi konsisten daripada punya banyak rencana tapi jadi ilusi gitu. Nah makanya teman-teman cek bahwa kebiasaan apa sih yang penting aku, kan nggak semua kebiasaan buruk loh ya, nggak semua. Tapi hampir 98% sih itu memang bawaan kita nggak sadar gitu. Nah cuman karena alam bawah sadar gitu kan 98% gitu. Nah artinya apa? Ketika tadi Mas Hendra bilang bahwa itu adalah turunan pola berpikir, ya disitulah kenapa yang tadi dinamis tadi gitu. Sesaat kita tidak mau berubah,
ya kita akan mati gitu. Kita nggak akan bisa selaras dengan kehidupan gitu. Gitu sih Mas. Tapi dalam konteks apa aja sebenarnya ya Kang Abu ya, ketika kemudian seorang pengen mengalami sebuah transformasi perubahan di dalam hidupnya gitu, even itu dalam konteks spiritual maupun finansial gitu. Pertama yang harus disadari adalah wah ini kayaknya ada masalah deh. Ada sesuatu yang nggak bener deh di dalam diriku. Itu pertama harus disadari gitu. Tuh. Yang kedua mungkin, dan ini harus diakhiri deh ini. Ketika kemudian sadar aja kalau ada masalah tapi nggak pengen mengakhiri, kayak aku udah nggak betah nih. Gimana kita mau berubah gitu ya? Kadang pun dikasih sebuah suffering yang sangat luar biasa pun juga belum tentu kemudian berubah. Betul. Makanya Mas Hendra, gini loh. Ketika kita tahu bahwa gini, kita ngelihat, itulah kenapa sih Mas, kenapa penting banget tuh kita selalu mengisi dengan pengetahuan dulu sih Mas. Karena tanpa pengetahuan kita tuh nggak punya banyak data untuk milih gitu. Makanya itu dulu gitu. Makanya kalau kita mengisi diri dengan pengetahuan, kita jadi banyak permutasi data untuk merespon. Karena yang paling penting menurut saya Mas, apapun itu, mau ngomongin kerjaan lah, spiritual apa, satu hal yang segera penting dirubah adalah merespon semua realitas yang datang. Apakah aku merespon ini sebagai mengeluh, atau aku merespon ini sebagai sebuah pelajaran gitu. Karena yang datang ke kita tuh cuma ada dua opsinya Mas, menumbuhkan atau membuat luka. Selesai. Kalau kita terus merespon dengan hal yang sama, begitu masalah, ya luka lagi. Ya intinya simple, rubahlah mulai dari jangan banyak ngeluh Mas. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain. Makanya banyak banget ya kalau di acara-acara pagi tuh yang naik, saya tuh cuma ngasih PR, udah deh. Daripada sekarang kamu banyak tahu teori, 21 hari ke depan, stop ngeluh. Dan menariknya Mas Hendra, it works gitu. Banyak banget orang yang berubah ketika dia stop complaining everything gitu. Stop untuk mengeluh. Karena begitu kita ngeluh, yang kita lihat masalahnya. Tapi begitu kita nerima, yang kita lihat itu solusinya. Dan begitu kita mulai ngelihat solusinya, mulai kita bisa ngelihat bahwa ini bagian yang bisa aku kerjain atau enggak ya. Dan lucunya Mas Hendra, banyak banget orang yang terlalu sibuk mikirin sesuatu yang dia juga nggak bisa mikirin dan nggak bisa nyelesain gitu. Banyak memikirkan sesuatu yang nggak penting gitu, yang di luar dari jangkauannya, yang di luar dari kebisaannya, dan dia lupa bahwa apapun dalam kondisi apapun gitu ya, kita tuh selalu punya opsi untuk melakukan yang terbaik yang aku bisa saat ini gitu. Gitu sih intinya Mas Hendra. Nah jadi balik gitu ya teman-teman, ya kita sama-sama belajar gitu. Saya rasa the best way, salah satu cara terbaik untuk merubah hidup, salah satunya adalah stop complaining. Persedikit untuk mengeluh. Hujan salah, panas salah, jomblo salah, punya pasangan puyeng. Coba gimana Mas Hendra? Orang jomblo, aduh punya pasangan, ngelihat temennya punya pasangan berantem mulu, puyeng juga gitu. Jadi selalu ada masalah di dalam kondisi apapun, ketika yang kita lihat hanyalah komplainnya gitu. Gitu Mas. Jadi tanda bahwa kemudian kita udah lulus jadi manusia, kita udah berhenti untuk tidak membenci, tidak marah, dan tidak berkeluh kesah, gitu ya Kang? Itu Mas, bener banget. Karena nggak ada gunanya sih. Coba direnungin deh. Ketika ada sesuatu ngeluh dulu, contoh gini, kamu. Itu kita tuh justru malah menghambat datangnya solusi gitu. Justru kita malah muter-muter di masalah, muter-muter di hal-hal yang justru malah ngebuat kita jadi runyem gitu ya kira-kira. Dan begitu kita mulai sadar bahwa komplain itu tidak pernah menyelesaikan apapun gitu. Ngeluh itu nggak pernah menyelesaikan apapun gitu. Dan itu jadi habits Mas. Dan ketika kita punya habits itu, berarti kita punya habit selalu mendekat kepada masalah dan menjauh kepada solusi gitu. Selesai gitu. Nah artinya ya balik ya teman-teman, ini memang nggak mudah sih, karena ini memang program kita tahunan puluhan tahun itu kan memang program yang kebanyakan nggak cocok gitu. Karena jangan lupa ya, akan lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada mengerti kita. Artinya apa? Akan banyak program yang penuh luka daripada esensi dalam tanda petik program bagusnya lah intinya gitu. Apalagi yang didapetin dari figur otoritas Mas, orang tua. Orang tua itu kan banyak menyumbang luka untuk anaknya. Lingkungan banyak menyumbang luka gitu. Jadi intinya kalau kita mulai sadar bahwa kita ini semua adalah produk luka, semua orang pasti punya lukanya. Dua hal yang akan kita punya bahwa satu, turunkan ego, yang kedua memaklumi gitu.
Kan saya pernah bilang gini, Mas Hendra, analogi simpel aja. Bumi itu kan rumah sakit jiwa gede. Iya. Maka isinya orang-orang yang sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Iya. Jadi kalau ngeliat orang nyebelin, ya sesama pasien rawat jalan lah. Dia gila, gua juga gila. Cuman beda level aja sih. Ya mengerti aja gitu. Kan pengertian itu penting gitu, Mas Hendra. Aku tuh sempat teringat pas waktu wawancara sama Gobin kalau nggak salah ya. Aku tuh ini Mas Hendra, kalau dengar orang ceramah di masjid di mana gitu ya, kamu harus sabar, kamu harus nggak boleh ngeluh gitu. Itu bagiku absurd gitu. Konkretnya caranya gimana gitu ya. Nah dia kan ngajarin dengan teknik termasuk memperlambat nafas dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus ada lagi Kang Abu, ketika kemudian kadang kan kita mengalami sebuah peristiwa yang looping gitu ya. Aku dapat insight dari beberapa sahabat yang concern di masalah ini gitu. Itu disuruh mengubah dengan kata-kata misal kayak anak itu nakal gitu ya. Kita sebagai orang tua kadang kan, kenapa sih kamu kok nakal terus? Disuruh ganti aja supaya ganti identitas. Kenapa sih kamu kok sekarang udah nggak udah rajin banget gitu. Misal kita masih melekat sama pasangan sama dalam relationship gitu ya. Kenapa sih aku sekarang kok udah nggak melekat lagi ya sama dia? Dan itu aku secara pribadi, aku nggak tahu sebabnya apa, tapi aku bisa mendapatkan perubahan yang luar biasa hanya dengan habit kayak gitu, Kang Abu. Betul, betul. Itu namanya NLP, Mas. NLP. Neuro Linguistic Program. Nah ini sebelum masuk ke situ, saya mau ngasih tahu kepada para suami, kalau istrinya mulai nanya, ya aku gemukan nggak misalnya, itu pertanyaan paling susah. Jangan sekali-kali bilang gemuk, tapi bilang aja, ibu atau kamu semakin kokoh, udah gitu aja. Montok gitu. Jadi bu kokoh gitu, itu aman gitu ya. Karena mau jujur susah, nggak jujur ya adanya begitu gitu ya. Itu kira-kira kurang lebih gitu. Nah, artinya nanti kita akan ngerti bahwa setiap kata-kata kita ini mengandung program gitu. Contoh Mas, banyak banget di antara kita tuh yang senang main kode. Jadi kode istri ke suaminya, Pak, kamar panas ya, dibuka jendelanya. Padahal istrinya pengen nambah masang AC maksudnya. Kan nggak ngomong gitu Mas. Jadi dia merasa bahwa orang yang diomongin sama dia tuh bisa baca pikirannya dia gitu. Ingat ya, nggak semua orang magician kayak saya. Kalau saya sih aman lah ya, karena saya kan mentalis dan saya bisa baca pikiran gitu. Artinya apa? Komunikasi itu penting banget. Nah, saya komain sedikit gini Mas Hendra. Contoh ya, banyak orang tua yang tidak menyadari, kalau kita ngomongin ini antara orang tua sama anak gitu, bahwa kata-katanya itu membuat program bagi anaknya. Banyak loh orang tua lagi kesel ketika anaknya main handphone terus, disindir, main HP terus. Yang masuk ke otak anak apa Mas? Main HP terus. Ya udah. Betul nggak? Pergi aja udah, pulang aja malam. Kamu yang terindah apa? Pergi, pulang malam, selesai. Jadi jangan-jangan yang ngeprogram anaknya seperti itu tuh tanpa sadar si orang tua dengan kekesalan, nyindir, dan neurolinguistik programnya terinstall sama anak gitu Mas. Dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, changing habits lagi, balik lagi Mas. Untuk merubah apa sih yang sebenarnya lagi dipengenin gitu. Apa sih goals outputnya? Ingat loh ya, otak kita ini, pikiran kita ini, dia perlu target. Sebelum dia kayak rudal, peluru kendali itu kan perlu target dulu, baru dipencet, kena target. Nah kalau ini nggak tahu targetnya, dia puyeng, ini si ibu ngomong apa sih? Si bapak ngomong apa sih gitu? Sehingga dengan sindiran-sindiran yang kita nggak ngerti atau anak kita nggak ngerti, ya dia nggak akan masuk kepada si rudal dari pikirannya gitu. Dia nggak tahu targetnya mau kemana. Itu nomor satu gitu. Nah, benar sih Mas. Ya sorry ya, karena kita sesama lelaki pasti punya pengalaman Jumatan sih ya, gitu ya. Yang namanya ceramah itu biasanya cuman membacakan sesuatu yang ada dalam konteks yang namanya teks gitu. Makanya beda loh ya, ketika orang mengatakan dan orang membacakan buku dibacain, itu vibes-nya memang nggak kena sih. Nah jadi makanya kenapa ceramah, maaf ya, ceramah, nasihat, wejangan itu tuh ngerubah orang sih. Karena tidak ada wejangan yang merubah orang, yang ada adalah contoh. Gerubah penceramahnya. Makanya yang diceramain nggak berubah gitu. Makanya udah puluhan kali Jumatan gitu-gitu mulu. Ya gimana nggak gitu-gitu mulu, orang Jumatannya juga gitu. Jumatan itu kan saat yang tepat untuk keluar kantor untuk ikutan tidur siang bareng sih gitu. Itu kan jadi modus gitu, zaman-zaman teman kuliah dulu kan kayak gitu. Jadi balik lagi sih Mas Hendra, banyak terminologi dalam ceramah yang memang nggak konkret gitu. Sabar tuh apa sih?
Dan contoh Mas Hendra ya, ini yang paling banyak. Kita disuruh sholat tapi nggak diajarin cara khusyuk gitu. Orang tua ngomong, nah kamu tuh konsentrasi dong, tapi nggak pernah ngajarin cara konsentrasi. Iya, betul. Even orang tuanya aja nggak tahu apa itu konsentrasi, apa itu fokus gitu. Nah jadi betul sih. Jadi kata kuncinya adalah hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Karena kenapa? Ucapan itu adalah program. Jadi kalau kita mau berbicara dalam konteks apapun, maka kan ada bukan anekdot sih, ada quotes yang mungkin kita sering dengar bahwa ucapan adalah doa gitu Mas. Doa itu kan yang mengundang. Maka ketika ucapanku justru malah mengundang sesuatu yang balik lagi ya dalam tanda petik hal buruk, ya kembali kepada program linguistik kita saya rasa penting untuk dirubah pelan-pelan. Dan Mas Hendra udah ngerasain sendiri. Saya ngerasain sendiri Mas Hendra ketika saya merubah bagaimana kata-kata sama istri gitu. Oh itu berubah banget. Berubah banget. Dan bagaimana saya bicara sama audiens, oh itu berubah banget Mas. Saya dari 2009 Kang Abu, ketika kemudian menghadapi situasi yang tidak enak begitu, situasi yang menurutku ini mungkin masalah, ujian atau apa orang sebutnya itu sebagai cobaan dan seterusnya, aku selalu bilang, ini tanda aku mau naik level. Selalu begitu, begitu ya. Berarti Mas Hendra bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain, betul nggak? Luas gitu Mas. Iya. Betul. Dan itu terjawab juga di beberapa buku-bukunya kayak Ustadz Nasrullah, Magnet Rezeki, dan seterusnya. Wah itu relate banget dengan kehidupanku gitu. Kita tuh kadang pengennya hubungan langgeng gitu ya. Tapi setiap hari nyanyinya lagu Sayangku Akan Hilang. If you love somebody gitu kan. Iya bener, pengen langgeng tapi yang didengarnya lagu cengeng semua gitu ya. Iya, jadi memang playlist lagu Anda memang menentukan kualitas hidup Anda ya, itu penting sih. Oke, ini ada satu titipan pertanyaan dari temenku, ini temen di Bandung gitu. Kita kebetulan pengen kolaborasi luar biasa nih Kang. Banyak sekali yang udah tertolong sama dia Kang, khususnya dalam konteks manifestasi. Dan dia tuh pakai sistem gini, tanyanya ke Kang Abu gitu. Kenapa sih Kang Abu di dalam ruang hening, ya, di dalam ruang tanpa nama gitu ya, kita masuk ke dalam kekosongan atau saat kita kosongkan harapan, manifestasi itu malah justru mudah terjadi gitu kan? Pertanyaannya begitu kan? Ya, oke. Saya mungkin mau agak jauh dulu ke belakang Mas Hendra. Gini. Manifestasi itu terjadi, salah satu yang paling straight to the point adalah ketika kita sudah menghilangkan harapan kan. Menghilangkan harapan. Menghilangkan keinginan. Jadi kalau udah nggak banyak keinginan, kita akan selalu mensyukuri terhadap apa yang datang gitu loh Mas. Iya. Berarti kan kalau contoh ya, lu pengen banget deh hari ini dapat 5, datang 3 kecewa. Besoknya pengen deh 1 kecewa. Besoknya pengen deh 10, keluar 7 kecewa. Tapi kalau kita mulai memiliki zero expectation, kan rumusnya happiness realitas dibagi ekspektasi kan. Kalau ekspektasinya 0, berapapun realitasnya pasti kita akan unlimited gitu. Artinya dalam ruang hening itu kita memang benar-benar melepaskan semua ekspektasi gitu Mas Hendra. Artinya manifestasinya mau terjadi segimanapun, tapi at least kita bisa menikmati semua prosesnya. Suatu saat nanti itu akan terjadi gitu. Nah, saya mau bicara tentang hening dulu Mas. Gini. Saya mau menggambarkan bahwa katakanlah ya, diri kita yang sejati itu kan kesadaran, ruh. Itu kan true self kita Mas Hendra. Makanya kalau ada terminologi, ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, aku 5, nanti kapan-kapan kita bahas detail lah tentang itu. Nah, tapi gini Mas, bayangin ini gunung. Gunung itu adalah ruh, atau gunung itu Tuhan lah gampangannya gitu Mas. Dan kita tahu bahwa manusia itu kan diciptakan secitra dengan dia gitu. Makanya dalam pandangan teman-teman kita yang Christianity itu disebut imago Dei, the image of God. Dalam bahasa Islam itu disebut Khalifah. Dalam Hindu kuno Vedanta itu disebut ada Brahman, ada Atman, dan seterusnya banyak lah gitu ya. Dan ingat pesan Pawayan, jangan sampai kita banyak berantem gara-gara perbedaan nama, padahal esensinya sama gitu. Nah, pertanyaan, kalau ini gunung, di bawahnya ada sungai, ketika gunung dan sungainya itu tenang Mas Hendra, maka gunung akan menampil bayangannya pada sungai dengan bayangan yang sangat perfect Mas. Betul nggak? Artinya ketika sungai itu santai, relax, maka gunung akan menampil secara perfect di bayangan sungai. Nah, sungai itu jiwamu. Ketika jiwamu tenang, Tuhan akan menampil.
ketika jiwamu tidak chaos, ketika jiwamu tidak banyak gelombang, di mana pikiran, perasaan, emosi nggak banyak riak-riak, maka dia akan menampil gitu, Mas. Makanya kalau pinjam, nah ini mumpung Desember nih ya, kenapa ada statement Yesus itu bisa berjalan di atas air, Mas? Karena ketika dia berjalan di atas air, bukan berarti dia di air jalan, bukan. Tapi riak gelombang, karena Yesus itu kan Rohul Kudus, kasih sayang. Ketika kita sudah mulai berjalan di atas gelombang-gelombang jiwa, maka kasih sayang itu akan hadir gitu. Maka ketika Musa membelah lautan kan bukan motong zet dong, enggak gitu. Tapi dia udah tidak terombang-ambing lagi sama gelombang-gelombang pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, udah nggak di situ gitu, Mas. Maka satu-satunya jalan untuk memanifestasikan adalah belajar membuat jiwamu tenang. Dan hal yang mahal dalam hidup ini adalah ketenangan itu sendiri gitu. Karena dalam tenanglah kita akan selalu bisa melihat clear seeing, solusi yang akan datang, dan pengaliran itu akan terjadi ketika pikiran, perasaan, emosi dalam keadaan tenang gitu. Nah, jadi kenapa di ruang tanpa nama dan hening manifestasi terjadi? Ya gimana manifestasi nggak terjadi? Karena hanya di ruang hening dan jiwa yang tenanglah Tuhan menampil pada dirimu. Mantap. Gitu. So, gini Kang Abu, jadi ibarat cermin raksasa begitu ya. Jadi pada saat kemudian kita nggak bisa menerima realitas, yang muncul di perasaan kita ini kan kecewa, frustasi, dan lain sebagainya. Ya itu yang akan terpantul terulang-ulang, termanifestasi dalam hidup kita. Benar. Begitu pula sebaliknya ya Kang ya. Dan Mas, ngomongin cermin, kalau kita lagi bercermin, terus ngelihat mukanya yang di dalam cermin itu cemberut, Mas, dan dia berusaha ngeginiin bibir di cerminnya, Mas. Kok ini nggak senyum-senyum sih? Kok ini nggak senyum-senyum sih? Kok ini nggak senyum-senyum sih? Tapi sesaat dia diam, Mas, sesaat dia nggak ngapa-ngapain dan dianya tersenyum, maka cermin pun ikut tersenyum. Nah, manifestasi itu terjadi, Mas. Jadi kita mencoba untuk selalu menghadirkan vibes pada saat kemudian kita berada di ruang tanpa nama, hening yang tanpa harapan tuh dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan ya? Betul. Makanya kalau misalnya ada mama bangun tidur berantakan pakai daster ngelihat cermin, ngelihat mukanya jelek banget gitu, dihancurin cerminnya. Iya. Padahal kan yang jelek bukan cerminnya gitu. Nah, makanya begitu dia ngeberesin bajunya, ngeberesin rambutnya, ngeberesin semuanya, nah dia akan melihat kecantikan lagi gitu di situ, Mas. Jadi artinya nanti kita ngerti bahwa apapun yang terjadi di luar pasti itu adalah refleksi dari dalam gitu.